Sobat Halo Foto, senang banget nih ketemu lagi sama kalian. Saya Indah Amelia dan hari ini kita akan ngobrolin tentang industri fotografi komersial. Dan narasumber kita kali ini juga nggak kalah spesial loh, seorang fotografer sekaligus entrepreneur modeling agency. Halo Kak Buka, Halo gimana Indah, kabarnya? baik. Ini dadanya ke situ kan ya? Baik ya Kak. Tadi gimana kesini? Lancar? Lancar, Lancar ya, kebetulan lagi lancar. lancar, jalanan lagi enak. Lagi enak ya. Gimana nih Kak? Bisa cerita sedikit nggak? Dulu tuh pas kuliah tuh backgroundnya apa ya? Kalau kuliah backgroundnya itu IT. IT. Oh iya. Justru IT. Terus gimana awalnya bisa tertarik sama fotografi? Awalnya gimana ya tertarik ya? Karena waktu itu lagi nongkrong, gue ingat lagi nongkrong di Citos, gue cuma bilang sama temen gue mau deh bisa motret gitu, udah gitu doang. Terus temen gue bilang itu ikut kelas Darwis aja. Oh, siapa gue cari tahu tentang Darwis Triadi lah. Gitu ya udah cari tahu tentang foto-foto gitu sampai akhirnya bokap gue punya kamera ya udah gue pakai aja terus. Jadi gue belajar otodidak aja sebenarnya. Oh jadi sebenarnya karena bokap punya kamera, terus random aja lagi Random nongkrong aja, gitu, iya. pengen deh belajar motret. Belajar motret Kayak gitu. Ada nggak sih Kak momen yang paling berpengaruh nih yang akhirnya bentuk karir Kak Buka? Sebenarnya tuh kalau dibilang berpengaruh, ya karena kan dulu waktu pertama kali mulai itu gue kerja kantoran sama kayak mungkin orang-orang yang nonton ini kayak gue kerja kantoran sebagai awalnya gue IT dulu, habis IT itu gue loncat lagi gue ke bidang kreatif, gue jadi produser di radio. Nah setelah itu tuh produser di radio itu sebenarnya itu gue mulai motret lah, mulai iseng-iseng motret. Tapi udah mulai pakai DSLR karena sebelumnya gue pas pakai kamera bokap itu sebelum ada era mirrorless tuh ada namanya era prosumer. Gitu. Prosumer itu DSLR tuh. Bukan, prosumer tuh bagaimana menjelaskannya ya? Anjrot gue cukup tua nih kalau menjelaskan prosumer. Jadi prosumer itu bukan DSLR, bukan mirrorless, tapi ya kamera cuman nggak bisa diganti lensanya. Lensanya udah fix, misalkan. Ya. Biasanya tuh lensanya panjang-panjang tuh 17-105, tapi ya udah nggak bisa diapa-apain. Dulu pakai itu. Dulu awalnya banget tuh pakai Lumix dulu, Panasonic Lumix yang awal banget. Habis itu ya udah ganti pas mulai kerja di radio itu gue dibeliin sama bokap, tiba-tiba dibeliin Nikon D60 apa. Ya udah dari situ aja. Dari situ belajar. Dari situ belajar momennya, mungkin kalau bisa dibilang breakthrough-nya di mana gue ngerasa diri gue sebagai fotografer adalah ketika gue berhenti cabut dari radio itu, gue bosen, gue ikut yang namanya kelas pagi. Oke. Menurut gue turning back point gue tuh di situ. Oh, ya udah di sini gue benar mau jadi fotografer karena nggak ada lagi yang bisa gue lakuin. Karena untuk males hidup juga jadi kantoran gitu ya. Iya gitu, akhirnya ya udah mau nggak mau gue harus survive di bidang ini gitu sih sebenarnya. Berarti awal mula Kak Buka terjun di industri komersilnya tuh kapan? Kalau Itu awal kan awal mula fotografi tuh ya kan. awal mulanya it just happen sih, pokoknya tiba-tiba gue dikontak sama agency, gue masih inget nama agensinya Mirum. Terus kalau nggak salah yang ngontek gue Raras, dia akunnya di sana, dia ngontek, kita punya brief nih buat lo. Brief apa? Brief buat foto. Gue boleh nyebut nama produknya nggak sih? Aman. Brief buat mouthwash Listerine gitu. Oh oke gitu. Terus ini pertama kali gue kerja untuk apa? Untuk komersil kan. Jadi prinsip gue tuh selalu gini. Kalau lo orang bego, lo hire orang yang cukup pintar untuk membantu lo gitu. Jadi akhirnya gue meng-hire produser yang udah sering ngebantuin fotografer.
Padahal Kak Buga tuh baru pertama kali ya. Baru pertama kali Tapi untuk terjun di komersil, ya udah tapi nge-hire orang lagi. nge-hire orang untuk, tapi tetap gue yang mau, tetap gue yang motret ya. Motret. Cuman gue meng-hire orang untuk produksi gue ini gitu, karena dia biasa megang Anton Ismail. Ya udah gue hire dia. Ya udah produksi alhamdulillah lancar. Gitu. Nah, setelah dari situ mulai tuh banyak berbagai macam brand yang datang ke gue, dari mulai apa ya, Bukalapak, Tokopedia, Toyota, segala macam lah, alhamdulillah udah pernah gue kerjain gitu. Ada peran nggak Kak? Peran orang lain gitu, mentor yang ngebawa Kakak sampai sekarang yang ngasih dampak besar nih. Jadi Jelas seorang ada lah kalau fotografer. peran gitu ya, selain kalau di luar skup keluarga ya, kita ngomongin kayak ada dulu gue belajar potret pertama kali tuh sama ada fotografer namanya Ola Rizky. Tapi gue nggak tahu sekarang dia kemana lah gitu. Terus jadi kalau mungkin siapa tahu Ola lihat ini ya thank you banget lah gitu dulu, karena dia orang pertama tuh yang beneran istilahnya kasarnya gue bayar untuk ngajarin gue lah, guru pertama gue lah gitu. Terus ada sahabat gue Riko Sandi Cocobi, kalian cek aja Instagramnya gitu, karena ya gue banyak tukar pikiran lah sama dia awal-awal motret. Terus yang terakhir ya gue belajar banget tuh ngeliat produksi dan segala macam di kelas pagi sama Anton Ismail. Berarti gitu. Fotografer ya, fotografer yang ngebawa Kakak jadi. Iya, sebenarnya tadinya gue bahkan tidak tahu ada di dunia komersil sampai gue bertemu sama Anton Ismail gitu. Dari ternyata situ ada ya dunia fotografi yang seperti ini gitu. Dari situlah, situ gue mau, sebenarnya yang gue mau adalah kasarnya gini, gue mau ada orang yang berani bayar gue dengan angka 2 digit lah gitu. Ya udah gue cari kira-kira fotografer apa yang bisa dibayar 2 digit ya. Kalau dari berdasarkan research gue, ini research gue ya pribadi ya gitu. Gue nggak tahu kalau yang lain. Itu selama ini tuh cuma ada 2, yaitu wedding photographer sama commercial photographer. Itu ya udah, tapi kalau di wedding gue walaupun gue ada associate dengan salah satu vendor wedding, tapi gue kalau untuk foto dokumentasi sebenarnya gue ngerasa gue ada perasaan kurang nyaman gitu, karena gue takut salah-salah segala macem gitu. Dan misalkan kalau di gue tuh kalau foto wedding yang gue takutkan adalah pekerjaan yang berat, karena itu momennya nggak bisa diulang. Iya. Ya kan? Terus yang kedua, komplain itu datang belakangan setelah foto itu jadi, bener nggak? Bener. Ya kan? Jadi itu buat gue agak beban di gue gitu. Jadi gue kurang bisa serius di hal itu. Terus di komersil, sedangkan di komersil tidak gitu. Di foto fashion nggak, di komersil itu lo mau foto kayak A, ya udah gue akan deliver hasilnya A. Gak bisa minus, plus boleh, tapi kadang-kadang plus pun gak diterima gitu. Jadi hasilnya udah gue pokoknya hasilnya mau kayak gini, ya udah plak-plakan akan kayak gini aja. Gak usah dilebih-lebihin gak usah dilebih-lebihin, gak usah dikurang-kurangin, dan budgetnya emang cukup untuk segitu aja gitu. Dan misalkan gue mau editannya 5, ya udah di link di 5, hasil editan ya kita kasih 5, gak lebih gak kurang gitu. Jadi dan ya itu, misalkan fotonya jadi, misalkan ketika foto tidak berjalan lancar lah, kayak seperti stylistnya salah bawa baju warna untuk talentnya, itu tuh ketika di set tuh bisa gue akalin dengan ya udah nanti gue digital imaging aja warna bajunya. Bisa gue tarik. Itu hal-hal kayak gitu tuh masih bisa terjadi gitu. Atau misalkan ketika foto kliennya milih foto A, tapi mukanya suka foto B gitu. Nah itu gue bisa mutilasi mukanya, kepalanya tuh bisa gue tuker gitu. Tapi badannya beda. Beda gitu, bisa gitu. Jadi lebih bisa mengurangi kayak komplainan dari klien yang, karena ya udah kayak gitu. Sedangkan kalau yang beratnya kalau gue di industri wedding adalah kayak ada kasus kemarin kan, yang di TikTok itu. Ya, gue bingung, gue berusaha netral tapi
gue juga tahu rasanya seorang fotografer, tapi gue juga tahu rasanya klien bayar harga segitu, kasarnya kok Hasilnya beda gitu ya. atau nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu kan balik lagi ke Ekspektasi. selera sebenarnya. Iya. Ya, padahal si vendornya juga fotonya buat gue juga nggak Nggak jelek-jelek jelek-jelek amat, amat, tapi ya nggak bagus nggak gitu. memenuhi ekspektasinya sih Iya gitu kan, klien. berarti kan ekspektasinya aja, karena itu yang gue belum bisa kalau untuk di wedding gitu. Jadi akhirnya gue terjunnya di komersial. Di komersil. Tapi dari tadi nih Kak Buka cerita, berarti menurut aku nih Kak Buka berarti cukup instan. Instan money, instan kedepannya gitu ya. Iya nggak sih? Maksudnya instan money gimana tuh? Maksudnya kayak pekerjaan apa ya yang fotografer yang gajinya 2 digit kayak tadi bilangnya. Berarti kan cukup instan gitu orangnya. Praktis nggak sih Kak Buka tuh? Iya sih, Praktis nggak kan, suka ribet nggak aja. suka yang flow-nya lama gitu ya kan, cukup Nggak instan suka gitu ribet orangnya maksudnya. Sebenarnya mau gue tuh cuma satu, ketika kuliah gue cuma mau kerja, tapi gue nggak mau pakai celana bahan, udah. Itu mimpi gue tuh cuma Iya, itu. berarti praktis lah orangnya. Iya gitu, gue nggak suka kerja pakai celana bahan, pakai seragam gitu. Makanya gue kalau kawinan teman sampai sekarang gue jarang banget datang karena gue nggak punya celana bahan. Jadi jadi Dan gue pakai jeans aja gitu. males rapi-rapi hanya untuk 2 jam. Oh iya. Agak males gue gitu. Tapi pas di produser jadi radio kemarin emang pakai celana bahan Kak? Bukannya Enggak, kalau di pas di media. IT kan pakai celana bahan. Oh, yang di IT. Pakai celana bahan, pakai kemeja gitu kan. Kalau di media yang radio Kalau itu di kan media enggak. agak fleksibel ya Lebih sebenarnya. fleksibel. Cuman bosen aja. Bosan aja udah 3 tahun. Itu enak malah bisa. Gue bisa tidur siang. Iya, Didiemin, yang fleksibel. penting kerjaan beres Yang penting gitu. kerjaan beres gitu ya. Berarti pertama kali belajar fotografi Kak Buka pakai yang Panasonic Lumix tadi. Iya, Itu banget tuh pertama pertama kali.